Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang ku berbagi infak dan sedekah. Namun sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, lihatlah tujuan pembelajaran berikut ini. Ku berbagi infak dan sedekah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan infak? Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah contoh-contoh infak. Selanjutnya adalah pengertian sedekah. Sedekah mempunyai arti yang lebih luas karena meliputi harta dan jasa, senyuman, bahkan membuang ranting atau duri dari jalan. Sedekah diartikan mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Berikut ini adalah contoh-contoh sedekah. Perintah infak dan sedekah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, bahwa manusia merasa dimuliakan jika Allah memberi rizki kepadanya, dan sebaliknya jika diberi kesempitan, mereka menganggap bahwa Allah telah menghinakannya. Padahal sesungguhnya tidak. Allah memberi rizki dan menyempitkannya kepada siapapun yang Allah sukai atau yang tidak. Seharusnya lah manusia selalu bersyukur kepada Allah. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa hendaknya kita memuliakan dan menyayangi anak yatim.
dan memberi santunan kepada orang-orang miskin. Betapa mulianya orang yang menyantuni anak yatim, karena sesungguhnya orang-orang yang menyantuni anak yatim akan masuk surga bersama Nabi. Sementara orang-orang yang tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Bahwa orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya baik sedekah wajib ataupun tidak dengan segera sebelum datangnya hari kiamat. Sementara pada ayat 261 bahwa orang yang infak dengan ikhlas hanya karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ayat-ayat di atas mempunyai keterikatan makna yang sangat kuat karena sama-sama menjelaskan perintah untuk berinfak dan bersedekah. Inti dari Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261 bahwa manusia hendaknya bersyukur atas rizki yang Allah berikan dengan cara menginfakkan rizkinya di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa menghafalkan ayat-ayat yang sudah kami jelaskan di atas. Cukup sekian pembelajaran kali ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.